Shalom, perkenalkan nama saya Wanti Teradina Bako, NIM 10220210030, kelas A, semester 1, program studi pendidikan Kristen anak usia dini, mata kuliah profesi pendidikan. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata kuliah profesi pendidikan. Bab 3 tentang profesi, profesional, dan profesionalisme. A. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Apakah profesi itu? Menurut Lieberman, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Menurut Dedi Supriyadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Menurut Sikun Pribadi, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Makna pengertian di atas mengisyaratkan bahwa 1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. 2. Profesi mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomis maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Berdasarkan uraian tentang pengertian, kriteria, dan unsur-unsur yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas yang otonom karena didukung oleh 1. Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. 2. Kode etik yang direalisasikan dalam melaksanakan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 3. Kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. 5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan undang-undangnya. B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan atau skills, tetapi juga kemampuan intelektual. 3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. 4. Para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. 5. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. 6. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. 7. Memiliki suatu kode etik. Menurut WCOTP, ciri profesi adalah 1. Profesi adalah panggilan jiwa. 2. Fungsinya telah terumuskan dengan jelas. 3. Menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukannya atau kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. 4. Mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. 6. Terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasi. Ciri-ciri profesi. 1. Pekerjaan itu mempunyai signifikansi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. 2. Profesi menuntut keterampilan,
tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensi serta dilakukan dalam lembaga tertentu dengan cara sosial dapat dipertanggungjawabkan. 3. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. 4. Kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. 5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi, yaitu profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme. Profesional yaitu 1. Penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. 2. Menunjuk kepada orangnya. 2. Profesionalisasi. Profesionalisasi yaitu 1. Proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training atau perversive training. Profesionalisasi. Profesionalisasi yaitu 1. Derajat penampilan seseorang sebagai profesional. 2. Penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi dan juga kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya. C. Syarat-syarat profesi. Menurut Darling, Hammond, dan Goodwin menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal dan terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi atau izin kerja. 3. Memiliki ukuran standar untuk praktik yang etis dan memadai dalam mengembang tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. D. Konsep profesi keguruan. Bertolak dari pandangan Darling dan Goodwin, pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan. Disinilah letaknya seni mengajar yang sangat tergantung dari kemauan, kemampuan, dan kekayaan pengalaman mengajar seorang guru. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seni mengajar berkembang seiring dengan pengalaman mengajar guru yang memang mau belajar dari pengalamannya. Artinya, seni mengajar tersebut tidak dapat begitu saja, tetapi harus dicari melalui pengalaman yang panjang dan yang didasari oleh keinginan untuk belajar. A. Syarat-syarat profesi keguruan berkaitan dengan penyediaan guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah. Beberapa amanat penting yang dapat diambil dari dua produk hukum ini. 1. Calon peserta pendidikan profesi berkualifikasi S1. 2. Sertifikat pendidikan bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 4. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 5. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. 7. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan 1. Wawasan dan landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran dan evaluasi dan hasil belajar. 2. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, atau program yang diampunya.
3. Konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran atau program yang diampunya. 8. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik, pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagodik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan. Jabatan guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker maupun polisi, guru adalah profesi. Artinya untuk menjadi guru butuh persyaratan pendidikan dan keahlian khusus. Pemerintah telah mensyaratkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping itu, guru harus memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dan mewakili kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru PAUD adalah sosok luar biasa. Ia harus bisa mendidik, mengasuh, dan membimbing. Tugas guru PAUD sama beratnya dengan tugas seorang ibu. Bahkan ia berperan ganda, yaitu menjadi ibu dalam situasi tertentu dan menjadi guru pada situasi lain. Kompetensi guru PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini, ada 3 jenis guru, yaitu guru pendamping, dan pengasuh atau pendamping muda. 4 kompetensi guru PAUD, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Pertama, kompetensi pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kedua, kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, dan etika. Ketiga, kompetensi sosial berkaitan dengan orang lain, terutama anak, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar. Keempat, kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru, dalam hal ini anak usia dini dengan segala kekhususannya, seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak. Guru PAUD ideal. Siapakah guru PAUD ideal? Guru PAUD ideal tidak hanya lulus persyaratan akademik dan kompetensi, akan tetapi juga jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Syarat utama guru ideal adalah menyukai anak-anak gembira, anak lari ke sana kemari, suka dan menyambut dunia anak-anak, dekat dengan anak-anak, menyayangi sepenuh hati. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. Yang pertama, bakat minat menjadi guru. Yang kedua, pengalaman lapangan. Untuk memperoleh pengalaman cukup seorang calon guru minimal pertama butuh waktu latihan dan praktik mengajar lebih lama. Yang kedua, bimbingan langsung dari praktisi senior. Pergeseran peran guru. Setiap guru penting menyadari bahwa sejak memasuki era milenium ketiga terjadi pergeseran paradigma pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua atau masyarakat, sekolah, teknologi, dan karir. Sekian materi dari saya. Shalom.